Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang meluangkan waktu di sini selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan hati dimanapun sedang berada. Terima kasih sudah singgah dan menemani cerita ini sampai detik ini. Jangan lupa, kalau nanti ceritanya terasa mengena, silakan tekan tanda suka, tinggalkan komentar, dan ikuti kanal ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Cerita yang akan kita dengarkan malam ini berangkat dari hal sederhana, tentang usaha kecil, tentang dapur sempit yang selalu beraroma rempah, dan tentang harapan seorang kepala keluarga yang ingin anaknya tetap bisa bersekolah. Latar kisah ini berada di sudut lain Bekasi, tepatnya di gang sempit dekat aliran air Kalimalang, di mana suara mesin pabrik bercampur dengan azan dan deru kendaraan malam. Tidak ada rumah besar, tidak ada toko sakti, hanya sebuah warung soto Betawi kecil yang buka sejak pagi, tutup saat lampu jalan mulai redup. Di sanalah Marwan menjalani hari-harinya, mengaduk kuah, menghitung receh, dan menunggu pembeli dengan sabar. Pada awalnya, ini hanyalah cerita tentang bertahan hidup, tentang pilihan-pilihan kecil yang terasa wajar, tentang bisikan-bisikan yang terdengar seperti saran biasa, dan seperti banyak kisah lainnya, semuanya bermula dari niat baik, sebelum perlahan berubah arah. Mari kita mulai kisahnya. Pagi selalu datang lebih cepat di gang sempit dekat aliran Kalimalang, Bekasi, saat langit masih berwarna abu pucat dan suara azan subuh belum lama menghilang dari musala kecil di ujung gang. Marwan sudah berdiri di dapur sempit warungnya. Kompor gas menyala pelan, menghangatkan panci besar berisi kuah soto Betawi yang sejak subuh ia aduk perlahan. Aroma santan, sereh, dan rempah bercampur udara pagi yang lembab menempel di dinding, pakaian, dan rambutnya. Warung itu sederhana, hanya bangunan semi permanen dengan satu meja panjang, beberapa bangku plastik, dan spanduk lusuh bertuliskan Soto Betawi Bang Marwan. Cat temboknya mulai mengelupas, lantainya dingin dan selalu sedikit lembab, entah karena air cucian atau rembesan dari selokan belakang. Tapi bagi Marwan, warung itu adalah harapan, satu-satunya cara agar anaknya tetap bisa sekolah tanpa harus berhenti di tengah jalan. Istrinya, Nur, biasanya membantu memotong bahan sejak pagi, kadang sambil menguap, kadang sambil mengeluh pelan soal harga daging yang naik. Anak mereka, Rizky, masih terlelap di kamar sempit belakang warung, bersiap berangkat sekolah beberapa jam lagi. Hidup mereka berjalan sederhana, nyaris datar, tanpa kejutan besar. Sekitar pukul 6, gang mulai ramai. Beberapa pekerja pabrik lewat dengan seragam kusam dan wajah setengah mengantuk. Ada yang mampir sebentar, memesan soto dan teh hangat sebelum masuk shift pagi. Marwan hafal betul wajah-wajah itu. Ada Pak Udin yang selalu minta kuah lebih. Ada Jajang yang makan cepat sambil terus melirik jam. Obrolan ringan pun mengalir tentang cuaca, tentang jalanan macet, tentang mesin pabrik yang sering rewel. Sepi lagi ya bang, celetuk seorang tukang parkir sambil duduk sebentar. Marwan hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan kalimat itu. Warungnya memang jarang ramai. Ada hari-hari di mana panci soto masih setengah penuh sampai menjelang siang. Tapi ia tidak pernah mengeluh keras. Baginya, sepi bukan ancaman. Setidaknya belum, hanya rasa lelah yang menumpuk. Dan kepasrahan yang pelen-pelen ia anggap sebagai bagian hidup. Setiap kali azan zuhur berkumandang dari musala, Marwan selalu menutup warung sebentar. Ia membasuh tangan, wajah, lalu berdiri di saf depan jika memungkinkan. Doanya sederhana, tidak panjang, tidak muluk. Cukup agar hari ini ada pembeli, agar anaknya sehat, agar rezeki cukup untuk besok. Sebelum membuka warung lagi, ia selalu membaca basmalah, meniup pelan ke panci kuah, seperti kebiasaan yang diajarkan orang tuanya dulu. Hari-hari Marwan berjalan seperti itu, berulang, tenang, dan tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa gang sempit ini akan menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh. Hanya sebuah warung kecil, seorang ayah yang berusaha bertahan, dan harapan yang masih dijaga rapuh. Belum tahu bahwa suatu hari nanti, harapan itu akan menuntut bayaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu berlalu tanpa perubahan berarti. Gang dekat Kalimalang di Bekasi tetap ramai di jam-jam tertentu, tetap sunyi di sela-selanya. Tapi bagi Marwan, ada sesuatu yang pelen-pelen bergeser. Bukan suasana gang, bukan pembeli, melainkan cara ia memandang hari. Jika dulu ia menghitung pemasukan per minggu, kini Marwan mulai menghitungnya per hari, bahkan kadang per jam. Setiap sore setelah warung tutup, ia duduk di bangku plastik sambil membuka dompet lusuh. Receh-receh ia susun rapi di atas meja. Kertas uang diluruskan, lalu dihitung ulang. Bukan karena tak percaya hitungan sendiri, tapi karena berharap ada yang terlewat,
Uang sekolah Rizky semakin dekat jatuh temponya. Seragam mulai sempit, buku pelajaran bertambah, dan iuran NIT datang tanpa permisi. Kontrakan yang mereka tempati juga tidak murah. Pemilik rumah sudah beberapa kali mengingatkan dengan nada yang masih sopan tapi makin singkat. Di pasar, harga daging dan santan naik perlahan tapi pasti. Marwan mencatat semuanya di kepalanya. Seperti daftar panjang yang tak pernah selesai. Nur mulai lebih sering diam. Jika dulu ia masih sempat bercanda soal warung sepi, sekarang ia hanya menghela napas sambil memotong bahan. Kadang matanya berhenti terlalu lama pada panci soto, seolah bertanya apakah semua usaha ini cukup. Marwan mengerti, tapi tak tahu harus menjawab apa. Di tengah tekanan itu, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Awalnya hanya obrolan ringan antar tetangga warung. Saat Marwan mencuci piring di belakang, ia mendengar suara ibu-ibu yang duduk di teras seberang gang. Dulu warung soto di ujung sana juga sepi ya, kata seseorang. Iya, tapi sekarang mah laris, tutup aja jarang, sahut yang lain. Marwan pura-pura tak mendengar. Tapi kalimat itu menempel di kepalanya lebih lama dari yang ia kira. Warung yang dimaksud memang tak jauh dari tempatnya. Dulu sama-sama buka pagi, Soma-Soma mengandalkan pekerja pabrik. Bedanya, warung itu sekarang selalu ramai, bahkan sampai malam. Beberapa hari kemudian, komentar serupa datang lagi. Kali ini dari tukang ojek yang sering mangkal dekat gang. Bang, dulu abang kenal yang punya warung sana, sekarang ramai terus. Katanya sih, ada caranya. Caranya gimana? Tanya Marwan. Setengah refleks, tukang ojek itu tertawa kecil. Ya, namanya usaha bang, rezeki mah beda-beda. Jawaban itu menggantung, tidak jelas, tidak juga bohong. Marwan tidak merasa takut, tidak ada perasaan aneh atau firasat buruk. Yang ada hanya rasa penasaran kecil, diselipi iri yang tipis. Bukan iri karena ingin lebih kaya, tapi iri karena ingin tenang, ingin berhenti menghitung hari dengan cemas. Malamnya, setelah sholat Isya, Marwan duduk lebih lama di sajadah. Doanya tetap sama, tapi pikirannya melayang. Ia teringat obrolan-obrolan tadi siang, tentang warung yang dulu sepi, tentang cara yang tak dijelaskan. Ia menggeleng pelan, mencoba menepisnya. Rezeki, katanya dalam hati, sudah ada yang ngatur. Namun sejak hari itu, setiap kali melewati warung yang selalu ramai itu, langkah Marwan melambat. Matanya menilai tanpa sadar. Ia belum tahu apa yang ia cari. Yang ia tahu, waktu terasa makin sempit, dan kesabaran mulai diuji oleh kebutuhan yang tak mau menunggu. Pagi itu berjalan seperti biasa. Marwan datang lebih awal, membuka gembok warung, lalu menyalakan kompor. Uap tipis naik dari panci besar berisi kuah soto Betawi yang sudah ia siapkan sejak subuh. Gang di dekat Kalimalang, Bekasi, belum sepenuhnya hidup. Hanya ada suara langkah tergesa pekerja pabrik dan sesekali motor yang melintas pelan. Menjelang pukul 10, pembeli mulai berkurang. Marwan mematikan api kompor, menutup panci, lalu duduk sebentar sambil meneguk kopi hitam. Ia baru berdiri lagi saat seorang pelanggan datang terlambat, meminta satu porsi soto. Marwan membuka tutup panci dan berhenti sejenak. Uap hangat langsung menyentuh wajahnya. Masih panas, gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah kompor. Knop gas sudah di posisi mati. Marwan mengernyit, lalu mengangkat sendok sayur dan mencelupkannya ke kuah. Hangatnya masih jelas, seperti baru saja diangkat dari api. Ia mengaduk sebentar, lalu menuang ke mangkuk tanpa banyak berpikir. Mungkin panci tebal, pikirnya. Atau mungkin tadi lupa mematikan api, dan baru sadar sekarang. Hal-hal kecil seperti itu sering terjadi saat pikiran lelah. Marwan tidak ingin membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu berarti apa-apa. Siang berganti sore, warung kembali sepi. Nur membereskan dapur, mencuci peralatan, lalu masuk ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Marwan menutup warung lebih awal hari itu. Tubuhnya terasa berat, seperti kurang istirahat, meski ia merasa tidak melakukan apapun yang berbeda. Malam datang pelan, membawa udara lembab dari arah sungai. Setelah salat Isya, Marwan kembali ke warung untuk memastikan semuanya rapi. Lampu dapur menyala redup, memantulkan bayangan panci dan rak bumbu ke dinding yang mulai kusam. Ruangan itu terasa lebih sempit dari biasanya. Bukan karena ada barang baru, tapi seperti jarak antara dinding menyempit sedikit. Saat ia membilas mangkuk terakhir, terdengar bunyi pelan, ting, seperti sendok beradu dengan besi. Marwan menoleh cepat. Rak peralatan diam. Tidak ada angin, tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri beberapa detik, menahan napas, lalu menghela pelan. Mungkin jatuh, katanya pada diri sendiri. Ia mematikan lampu dapur dan keluar. Namun sebelum pintu ditutup, aroma kuah soto kembali tercium. Bukan bau basi,
bukan juga wangi segar, hangat, pekat, dan terasa terlalu dekat. Marwan menoleh sekali lagi ke arah panci yang sudah tertutup rapat. Ia mengangkat bahu, lalu mengunci pintu. Di dalam rumah, Nur sudah tertidur. Rizky belajar sebentar sebelum akhirnya ikut terlelap. Marwan berbaring sambil menatap langit-langit. Pikirannya kembali pada kuah yang tetap panas, pada suara sendok yang entah dari mana. Tapi kelelahan lebih kuat. Ia memilih memejamkan mata. Keesokan harinya, hal serupa terjadi lagi. Kuah tetap hangat meski api lama mati. Dapur terasa pengap di malam hari. Namun Marwan tidak menceritakannya pada siapapun. Ia takut terdengar mengada-ada. Lagi pula, tidak ada hal buruk yang benar-benar terjadi. Di tengah tekanan hidup yang semakin nyata, uang sekolah, kontrakan, harga bahan, hal-hal aneh itu terasa kecil. Marwan memilih fokus bertahan. Baginya selama warung masih bisa buka dan pembeli masih datang, semua yang lain bisa diabaikan. Bahkan jika ada sesuatu yang perlahan mulai berubah, ia belum siap untuk melihatnya. Hari itu warung buka sedikit lebih siang. Marwan sempat mengantar Rizky ke sekolah lebih dulu, karena anaknya lupa membawa buku gambar. Saat kembali, matahari sudah naik dan gang mulai ramai oleh suara motor dan langkah kaki. Di dekat Kalimalang, Bekasi, kehidupan memang jarang benar-benar diam. Seorang pelanggan lama duduk di bangku paling ujung. Namanya Bang Asip, orang Betawi asli yang sudah makan di warung Marwan sejak awal buka. Usianya sekitar 50-an, rambutnya mulai memutih, dan bicaranya selalu pelan. Ia jarang datang pagi-pagi, tapi hampir selalu muncul di jam tanggung. Saat warung mulai sepi, "Bang, sotonya satu," katanya seperti biasa. Marwan menyiapkan pesanan sambil bertanya ringan soal kabar. Bang Asip mengangguk singkat, lalu mengaduk sotonya pelan sebelum makan. Setelah beberapa suap, ia berhenti dan menatap Marwan cukup lama. "Bang Marwan tahu nggak?" katanya akhirnya, "orang dulu kalau dagang itu ada caranya sendiri." Marwan tersenyum tipis. "Ya, namanya usaha bang." Bang Asip mengangguk. "Bukan soal resep doang, tapi adab, waktu, sama pantangan kecil." Kalimat itu terdengar biasa, tapi nada suaranya membuat Marwan memperhatikan. "Pantangan gimana maksudnya?" Bang Asip meneguk teh hangatnya. "Masing-masing. Ada yang nggak boleh buang sisa dagangan sembarangan. Ada yang kalau buka usaha, hari-hari tertentu jangan dilangkahi. Bukan cuma cara lama orang Betawi jaga rezeki." Ia tidak menyebut apapun yang aneh. Tidak ada kata pesugihan, tidak ada cerita makhluk atau perjanjian. Semua terdengar seperti petua orang tua yang sering terlupakan. Marwan mengangguk-angguk, meski di dalam hatinya muncul rasa ingin tahu yang pelan. Sejak percakapan itu, Marwan mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia berhenti membuang sisa kuah ke selokan belakang. Jika soto tak habis, simpen repik. Ia juga mulai membuka warung di jam yang sama setiap hari. Tidak lagi sembarangan. Sebelum membuka, ia berdiri sejenak, menarik napas, lalu membaca doa sedikit lebih lama dari biasanya. Perubahan itu terasa remeh, bahkan mungkin hanya kebetulan. Tapi beberapa hari kemudian, pembeli mulai bertambah. Tidak banyak, hanya 1-2 orang lebih ramai dari biasanya. Namun bagi Marwan, itu sudah cukup membuat dadanya terasa lebih ringan. Nur ikut merasakannya. "Kayaknya sekarang lumayan ya," katanya sambil menghitung piring kotor yang bertambah. Marwan hanya mengangguk. Ia tidak menceritakan soal Bang Asip atau pantengen-pantengen kecil itu. Ia sendiri belum yakin apa yang sedang ia lakukan. Tidak ada rasa bersalah, hanya perasaan seperti sedang mencoba menata ulang sesuatu yang selama ini berantakan. Namun di sela harapan kecil itu, ada konflik yang nyaris tak terasa. Marwan mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini usaha biasa atau ada sesuatu yang sedang ia ikuti tanpa benar-benar paham? Pertanyaan itu muncul sebentar, lalu tenggelam oleh suara pembeli yang memanggil. Warung memang belum bisa disebut ramai, tapi tidak lagi terlalu sepi. Cukup untuk membuat Marwan berhenti menghitung hari dengan cemas. Cukup untuk memberi harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidup bisa sedikit lebih longgar. Tanpa ia sadari bahwa setiap langkah kecil selalu membawa arah. Entah kemana malam Jumat datang tanpa tanda apapun. Tidak hujan, tidak angin kencang. Gang di dekat Kalimalang, Bekasi, justru terasa lebih sunyi dari biasanya. Warung sudah tutup sejak Isya, bangku-bangku disusun, lantai disapu sekadarnya, dan panci besar masih menyisakan sedikit kuah di dasar. Marwan berdiri cukup lama di dapur. Lampu bohlam kuning menggantung rendah. Cahayanya redup dan berkedip sesekali. Ia tidak tahu persis sejak kapan pikiran tentang cara lama berdagang itu berubah menjadi tindakan. Tidak ada yang memaksa, tidak ada suara atau perintah, hanya rasa ingin mencoba, dibalut kelelahan dan harapan kecil. Ia mengambil satu mangkuk, menuang sisa kuah soto perlahan, menambahkan sedikit daging dan kentang,
seperti menyajikan untuk pembeli biasa. Mangkuk itu ia letakkan di sudut dapur, di atas bangku kayu kecil. Marwan lalu menyalakan lilin kecil. Entah dari mana ia mendapatkan lilin itu. Mungkin sisa lama yang tersimpan di laci. Ia berdiri kaku, tangan sedikit gemetar. Doa yang terucap bukan doa yang ia kenal, bukan karena hafalannya berubah, tapi karena susunannya terasa terbalik. Kalimat yang biasanya ia panjatkan dengan harap, kini keluar tanpa arah. Ia sendiri tidak yakin apa yang ia ucapkan. Lidahnya bergerak, tapi pikirannya kosong. Tidak ada angin, tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan aneh. Namun udara di dapur terasa berat, seperti menekan dada. Sunyi yang datang bukan sunyi malam biasa, melainkan sunyi yang membuat telinga berdenging pelan. Marwan menahan napas, lalu cepat-cepat mematikan lilin. Ia keluar dari dapur tanpa menoleh lagi. Malam itu, Marwan sulit tidur. Bukan karena takut, melainkan gelisah. Berkali-kali ia meyakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan hanyalah kebiasaan baru. Pantangan kecil seperti yang diceritakan Bang Asip, tidak lebih. Keesokan paginya, warung buka seperti biasa. Namun sejak jam pertama pembeli datang berturut-turut. Ada wajah baru, ada pekerja pabrik yang biasanya lewat tanpa berhenti, kini duduk dan memesan. Bahkan menjelang siang, panci soto hampir habis. Nur terlihat kaget, tapi senang. Alhamdulillah, katanya berulang kali. Marwan ikut tersenyum. Dadanya terasa ringan. Ia menatap mangkok-mangkok kosong di meja, mendengar suara obrolan sendok baradu dan tawa kecil. Semua terasa normal. Terlalu normal. Saat panci benar-benar kosong, Marwan berdiri lama menatap dasar panci. Tidak ada yang aneh, tidak ada bau asing, tidak ada tanda apapun. Ia menarik napas lega. Cuma kebetulan, gumamnya. Hari itu, Marwan pulang dengan langkah lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak menghitung uang dengan cemas. Ia masih salat tepat waktu, masih membaca doa sebelum tidur. Dan di dalam hatinya, ia menanam keyakinan sederhana. Semua ini hanya sugesti. Ia tidak sadar bahwa keyakinan itulah yang membuat langkah berikutnya terasa semakin mudah. Perubahan itu datang perlahan, tapi nyata. Dalam hitungan minggu, warung soto Marwan tak lagi sekadar tempat singgah pekerja pabrik. Orang-orang mulai menyebutnya dalam obrolan ringan. Soto di Gang Kalimalang itu enak, kata mereka. Ada yang datang karena diajak teman, ada yang sengaja memutar arah. Nama soto Betawi Bang Marwan mulai dikenal di sekitar gang dekat Kalimalang, Bekasi. Marwan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Bangun lebih pagi, pulang lebih malam. Panci soto kini jarang tersisa. Jika dulu ia khawatir kuah basi karena tak habis, sekarang justru sering menyesal karena memasak terlalu sedikit. Nur membantu lebih lama di warung, sementara Rizky mulai terbiasa mengerjakan PR sendiri di rumah. Namun di balik keramaian itu, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Marwan mulai sering menoleh ke arah jendela dapur. Jendela kecil itu menghadap gang belakang yang sempit dan jarang dilewati orang. Setiap kali ia sedang mengaduk kuah atau memotong daging, ada sensasi seperti sepasang mata memperhatikannya dari sana. Saat ia menoleh, tentu saja tak ada siapa-siapa, hanya tembok lembab dan bayangan sendiri. Awalnya Marwan menganggapnya lelah, terlalu banyak jam kerja, kurang tidur, tapi perasaan itu tidak hilang. Bahkan di siang hari, saat warung ramai dan dapur penuh suara, rasa diawasi itu tetap ada, halus tapi konsisten. Pantangan-pantangan kecil mulai bertambah, tanpa pernah ia sadari kapan tepatnya dimulai. Ia jadi tidak berani menyebut nama tertentu saat memasak. Entah nama siapa, ia sendiri tidak tahu. Hanya merasa ada kote kata yang sebaiknya ditelan saja. Ia juga benar-benar berhenti membuang sisa kuah. Jika ada soto tersisa, ia simpun rapi. Bahkan jika sudah tidak mungkin dijual, Nur sempat bertanya, kenapa nggak dibuang aja? Udah nggak enak. Marwan menjawab singkat, sayang. Nanti. Jawaban itu berulang. Singkat, datar. Di rumah, Marwan mulai lebih sering diam. Ia masih ada secara fisik, tapi pikirannya sering tertinggal di warung. Saat Nur bercerita tentang Rizky, Marwan mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Saat anaknya menunjukkan nilai ulangan, Marwan tersenyum, tapi matanya kosong. Ia masih salat, tapi kini sering tergesa. Doanya lebih pendek, seperti kewajiban yang harus diselesaikan, bukan tempat bersandar. Sajadah masih digelar, tapi keheningan yang dulu menenangkan kini terasa hampa. Suatu malam, saat Nur dan Rizky sudah tidur, Marwan kembali ke dapur warung. Lampu redup menyala, memantulkan bayangan panci yang menggantung. Ia berdiri di depan jendela dapur cukup lama, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca yang buram. Dadanya terasa sesak,
Bukan karena takut, tapi seperti ada jarak yang tumbuh antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Warungnya ramai, uangnya lebih cukup, tapi entah sejak kapan Marwan merasa sendirian. Bahkan di tengah keramaian yang dulu ia doakan, kalimat itu pertama kali muncul tanpa suara. Bukan bisikan, bukan mimpi, bukan pula ucapan siapapun. Ia hadir begitu saja di kepala Marwan saat ia berdiri sendirian di dapur, menatap panci soto yang tinggal separuh. Pengorbanan berikutnya, Marwan mengerjap, mencoba mengusirnya. Ia menganggapnya hanya lelah. Beberapa minggu terakhir warung terlalu ramai, pikirannya terlalu penuh. Tapi kalimat itu kembali muncul, pelan dan sabar, seolah menunggu ia siap memahaminya. Awalnya, maknanya kabur. Pengorbanan apa? Bukankah selama ini ia sudah berkorban? Waktu, tenaga, tidur, bukankah pentengan-pentengan kecil itu juga bentuk pengorbanan? Marwan mencoba meyakinkan diri bahwa semua sudah seimbang. Namun sejak hari itu, pandangannya terhadap orang-orang di sekitar mulai berubah. Tanpa ia sadari, matanya lebih sering berhenti pada mereka yang biasanya tak ia perhatikan. Pengemis tua yang sering duduk di dekat jembatan Kalimalang, Bekasi, dengan kaki pincang dan tatapan kosong. Anak-anak jalanan yang tidur beralaskan kardus di dekat pabrik, muncul malam hari lalu menghilang pagi-pagi. Seorang pria linglung yang mondar-mondar di gang belakang, berbicara sendiri, tak pernah ditanya siapa namanya, yang tidak akan dicari orang. Kalimat itu kini terasa lebih jelas, dan justru disitulah ketakutannya tumbuh. Marwan mulai gelisah setiap kali melihat mereka. Bukan kasihan seperti dulu, melainkan perasaan campur aduk yang membuat dadanya sesak. Ia tidak melakukan apapun, tidak mendekat, tidak bertanya, tapi pikirannya mencatat. Terlalu rapi, terlalu sadar. Di rumah, Nur mulai merasakan perubahan itu. Marwan sering melamun di meja makan. Tangannya berhenti di udara saat menyuap, seolah lupa apa yang sedang ia lakukan. "Bang, abang kenapa?" tanya Nur suatu malam. Marwan tersentak. "Enggak apa-apa." Jawaban itu keluar terlalu cepat. Ia mulai menghindari percakapan panjang, menghindari tatapan mata istrinya. Bahkan dengan Rizky, ia jadi canggung. Setiap tawa anaknya terasa seperti pengingat tentang batas yang seharusnya tidak dilewati. Malam Jumat berikutnya datang dengan sunyi yang berbeda. Dapur terasa lebih sempit dari biasanya. Mangkuk soto kembali diletakkan di sudut yang sama. Lilin kecil menyala dengan api yang tenang, nyaris terlalu tenang. Marwan berdiri lebih lama kali ini. Doa terbalik itu keluar lagi, lebih lancar, lebih mudah. Dan setelahnya, rasa bersalah datang terlambat. Ia duduk di lantai dapur, punggung bersandar ke tembok dingin. Napasnya berat. Untuk pertama kalinya Marwan berpikir untuk berhenti, untuk menutup warung, untuk kembali ke hidup yang sempit tapi jujur. Namun bayangan lain muncul. Uang sekolah, kontrakan, wajah Nur yang lega saat warung ramai. Rizky yang bisa tetap belajar tanpa malu. Marwan menangis pelan malam itu. Tangis yang ditahan, tanpa suara, tanpa saksi. Ia tahu langkahnya sudah terlalu jauh untuk pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi ia juga tahu, ia belum berani berhenti. Karena dalam keputusasaan, pengorbanan selalu terasa lebih ringan. Selama belum diberi nama, perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan, seperti embun malam yang tak terasa basah hingga pagi tiba. Marwan masih salat, masih membentangkan sajadah di sudut rumah kontrakan mereka di gang dekat Kalimalang, Bekasi. Namun kini, setiap gerakan terasa kosong. Bacaan doa mengalir tanpa makna, seperti hafalan lama yang diucapkan tanpa niat. Saat salam terakhir terucap, tidak ada rasa lega, hanya keheningan yang kaku. Ia mulai sering menunda. Kadang salat isya baru dilakukan menjelang tidur, kadang subuh terlewat lalu diganti cepat-cepat. Marwan sadar akan kelalaiannya, tapi rasa bersalah itu tumpul. Seolah ada jarak tipis yang tumbuh antara dirinya dan apa yang dulu ia pegang erat. Di sisi lain, warung justru semakin ramai. Pagi hingga sore hampir tak pernah benar-benar sepi. Nur terlihat sibuk, wajahnya lelah tapi senang. Uang belanja tak lagi dihitung terlalu ketat. Beras selalu ada. Gas jarang habis di waktu tak terduga. Semua yang dulu menjadi sumber cemas kini terasa terkendali. Namun rumah mereka berubah. Dingin, meski cuaca tidak. Sunyi, meski mereka bertiga masih tinggal bersama. Rizky mulai sering pulang terlambat dari pengajian. Awalnya 1-2 kali. Marwan tidak mempermasalahkan. Anak itu bilang belajar tambahan atau membantu temannya. Tapi lama-kelamaan, keterlambatan itu menjadi kebiasaan. Wajah Rizky terlihat pucat saat pulang malam. Langkahnya pelan, matanya jarang menatap lurus. "Kenapa pulangnya lama?" tanya Nur suatu malam.
Biasa Bu, jawab Rizky singkat. Marwan mendengarkan dari kejauhan. Ada dorongan untuk bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa ia memilih diam. Seolah ada bagian dalam dirinya yang takut mendengar jawabannya sendiri. Malam-malam di rumah terasa panjang. Marwan sering terbangun tanpa sebab. Dari kamar, ia bisa mendengar suara air di selokan belakang, mengalir pelan seperti bisikan yang tak selesai. Ia menatap lenggit-lenggit, dadanya sesak oleh perasaan yang belum ia beri nama. Suatu malam Jumat, setelah ritual dilakukan, Marwan tidak langsung pulang. Ia duduk lama di dapur warung, menatap mangkuk soto yang kini kosong. Tidak ada suara, tidak ada aroma, tapi ada perasaan kuat yang menekan. Ia tidak lagi bebas memilih, bukan karena takut dihukum, bukan karena dijanjikan imbalan, melainkan karena semuanya sudah terlanjur saling terikat. Warung, rumah, anaknya, dirinya sendiri, seperti simpul yang ditarik terlalu kencang. Marwan akhirnya mengerti, ini bukan utang yang bisa dibayar lunas, bukan janji yang bisa dibatalkan sepihak. Ia telah masuk ke dalam sesuatu yang menuntut terus-menerus. Dengan cara yang halus dan sabar, saat ia pulang ke rumah dini hari itu, Nur dan Rizky sudah tertidur. Marwan duduk di ruang tengah yang gelap, tidak ada suara jam, tidak ada angin, hanya dirinya. Dan kesadaran pahit bahwa semua yang ia pertahankan dengan susah payah, kini menuntut harga yang mulai terasa terlalu mahal. Dan ia tahu, harga itu belum sepenuhnya dibayar. Sejak beberapa waktu terakhir, Marwan merasa waktu tidak lagi bergerak seperti dulu. Hari-hari berlalu cepat di warung, tapi melambat saat ia pulang ke rumah. Ia masih menggelar sajadah, masih berdiri menghadap kiblat di sudut ruang tamu kontrakan mereka di gang dekat Kalimalang, Bekasi. Namun salatnya terasa seperti rangkaian gerakan kosong. Ayat-ayat keluar dari mulutnya tanpa getar. Hatinya seperti ditinggal di tempat lain. Beberapa kali ia mencoba memperbaiki niat, memperpanjang doa, meminta ampun dengan sungguh-sungguh. Tapi setiap kali sujud, pikirannya justru melayang ke panci soto, ke dapur, ke mangkuk yang selalu diletakkan di sudut itu setiap malam Jumat. Ada perasaan seolah doanya tidak lagi sampai, atau mungkin tidak lagi diterima. Rizky kini hampir selalu pulang malam dari pengajian. Awalnya Marwan masih menunggu di teras, berpura-pura santai. Lama-lama ia hanya duduk di ruang tengah, menyalakan lampu seadanya. Setiap kali pintu terbuka, ia menoleh dengan jantung berdebar, lalu berpura-pura biasa saja. Pengajiannya lama? Tanyanya suatu malam. Rizky mengangguk tanpa menatap ayahnya. Ya, jawaban itu pendek, datar. Terlalu datar untuk anak seusianya. Marwan ingin bertanya lebih jauh, ingin memastikan, ingin melarang mungkin, tapi lidahnya keluh. Ada rasa takut yang tidak jelas arahnya. Takut kalau pertanyaan itu justru membuka sesuatu yang selama ini ia biarkan tertutup. Warung semakin ramai. Bahkan ada hari-hari di mana Marwan harus menolak pembeli karena kehabisan. Orang-orang tersenyum puas, memuji rasa soto yang katanya beda. Uang masuk lebih banyak dari sebelumnya. Tapi setiap kali ia menghitung hasil jualan di malam hari, dadanya terasa sesak. Tidak ada rasa syukur yang utuh, hanya lega yang pahit. Di rumah, Nur semakin sering diam. Ia melakukan tugas tagesnia seperti biasa. Memasak, membersihkan, menyiapkan kebutuhan Rizky, tapi kehangatan itu memudar. Rumah terasa dingin, bukan karena udara, melainkan karena jarak yang tumbuh di antara mereka bertiga. Suatu malam, Marwan terbangun oleh mimpi yang tidak jelas. Bukan mimpi buruk, hanya perasaan jatuh yang membuatnya tersentak. Dari kamar, ia mendengar suara air mengalir di selokan, lebih keras dari biasanya. Ia duduk lama di tepi kasur, menatap pintu yang tertutup. Di saat itulah, kesadaran itu datang dengan utuh dan menyakitkan. Ia tidak sekadar berutang pada sesuatu yang tak terlihat. Ia telah terikat. Setiap rezeki yang datang membawa tarikan baru. Setiap malam Jumat yang ia jalani mengencangkan simpul itu sedikit demi sedikit. Marwan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba menyangkal. Ia tahu, apapun yang ia dapatkan sekarang bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan, ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri tanpa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari warung atau uang. Di luar, gang tetap sunyi. Lampu jalan menyala redup. Tidak ada tanda apapun bahwa hidup Marwan sedang berada di ambang sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Namun di dalam dirinya, ikatan itu mengencang, menunggu saatnya menuntut bayaran terakhir. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, bahkan terlalu biasa. Warung soto di gang dekat Kalimalang, Bekasi, tetap buka setiap pagi. Bangku-bangku plastik selalu terisi. Panci besar jarang sekali menyisakan kuah. Orang datang dan pergi dengan wajah puas, seolah tidak ada yang berubah.
Dan memang, dari luar tidak ada yang tampak berbeda. Marwan masih berdiri di balik meja saji, masih menuang kuah dengan gerakan yang sama, masih menjawab sapaan pelanggan dengan senyum tipis. Tapi senyum itu kini seperti kebiasaan otot, bukan lagi cerminan perasaan. Ia hidup, bergerak, bekerja, namun ada bagian dalam dirinya yang terasa kosong. Seperti ruangan yang lampunya dimatikan permanen. Ia jarang lagi menatap wajah orang lama-lama. Pandangannya sering jatuh ke panci soto. Kuah itu selalu hangat. Bahkan ketika api kompor belum dinyalakan sepenuhnya. Bahkan ketika pagi baru saja dimulai. Marwan tidak lagi bertanya, tidak lagi heran. Seolah keanehan itu telah menjadi aturan baru yang ia terima tanpa perlawanan. Di rumah, keseharian tetap berlangsung. Nur masih menyiapkan makan, masih mencuci, masih berbicara seperlunya. Rizky masih berangkat sekolah dan pengajian. Meski kini lebih sering diam, tidak ada pertengkaran, tidak ada tangisan. Justru itulah yang membuat semuanya terasa hancur dengan rapi. Malam Jumat datang dan pergi. Ritual tetap dilakukan, tanpa getar di tangan, tanpa ragu di dada. Mangkuk soto diletakkan di tempatnya. Lilin menyala sebentar, lalu mati. Tidak ada rasa takut, tidak ada harap, hanya kepatuhan yang dingin. Marwan pernah mencoba mengingat kembali hari-hari awal warung itu berdiri. Saat ia masih mengaduk kuah dengan doa sungguh-sungguh. Saat ia pulang dengan lelah, tapi hati tenang. Ingatan itu terasa jauh, seperti milik orang lain. Ia sadar, sesuatu telah hilang. Bukan diambil paksa, tapi diserahkan perlahan. Warung tetap ramai, rezeki terus mengalir. Tapi Marwan tahu, semua itu tidak lagi utuh. Ada harga yang dibayar bukan dengan darah yang terlihat, melainkan dengan cinta yang memudar, iman yang kosong, dan kemanusiaan yang ditukar sedikit demi sedikit. Dan dunia di sekitarnya tetap berjalan. Gang tetap sempit, pabrik tetap bising, orang-orang tetap lapar dan kenyang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semangkuk soto hangat itu, ada keputusan-keputusan kecil yang akhirnya menghancurkan segalanya dari dalam. Cerita ini tidak ditutup dengan jerit atau penampakan, karena kehancuran tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia hadir dalam bentuk keseharian yang tampak normal, hingga kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Cerita ini sepenuhnya bersifat fiktif. Segala tokoh, peristiwa dan ritual dalam kisah ini dibuat untuk kepentingan narasi dan pesan moral semata. Tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau mempromosikan praktik pesugihan dalam bentuk apapun. Pesan utama cerita ini adalah refleksi tentang pilihan manusia dan konsekuensi moral serta spiritual yang mengikutinya.